Baik, selamat pagi Pak Elihud. Pagi, Pagi. Gimana kabarnya hari ini? ya sehat Pak, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Ya, kita selalu sehat dalam menjaga aktivitas Amin. pada pagi hari ini. Ya. Maaf mengganggu waktu sebentar Pak. Ada juga ya. Mudah-mudahan ini dan mengganggu aktivitas. Iya, enggak ada. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia Iya. untuk diwawancara ya. Diwawancara ini dalam rangka untuk pemenuhan tugas pengisian RK 1.2 Pak, yaitu tentang eksplorasi penyebab masalah. Jadi nanti kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Mungkin sebelumnya Pak Elihud sudah berapa lama mengajar IPA? Ya, sudah sekitar 28 tahun lah Pak. Lama, cukup lama. Sudah cukup lama Pak ya, 28 tahun. 28 tahun dah. 28 tahun. Luar biasa Pak ya. Berarti selama itu mungkin ada pengalaman-pengalaman, Iya. baik itu suka dan duka, kemudian hal-hal yang menarik, kemudian hal-hal yang mungkin Bapak merasa senang ataupun juga merasa kesulitan ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak, hal-hal apa sih suka dan dukanya menjadi guru IPA nih selama 28 tahun? Oke. Baik Pak. Kalau suka dan duka sebagai seorang guru IPA tentu pasti ada Pak ya. Sebagai seorang guru pasti menemukan itu ada sukanya, tentu tidak lepas dari kesulitan itu yang menjadi permasalahan kita. Sukanya Pak karena mulai dari ditugaskan sudah dari awal tugas sebagai seorang guru itu tugas mengajar di daerah pedalaman Pak. Daerah pedalaman Pak ya. Pertama di daerah Sejangkung berbatasan dekat dengan Malaysia, jadi anak-anak begitu tidak masih boleh dikatakan masih belum tersentuh teknologi. Saya tanya Pak, sudah pernah naik mobil? Enggak tahu mobil apa. Dari zaman dulu itu Pak. Dari zaman awal pertama kali Ya. Jadi dia kenal mobil itu Woto. Woto jadi Woto ya. Nah, mobil tidak kenal dia. Kenal deh. Kenal. Jelas Pak. Jadi itu dari segi suka karena ya ada pengalaman baru bagi saya. Ya. Sukanya lagi ya anak-anak itu begitu polos itu Pedalaman Pak. ya jauh dari kenakalan. Tapi dukanya Pak untuk dari dalam proses belajar mengajar itu terkadang apa yang saya rancang di SPP itu tidak sesuai dengan lapangan, Tidak sesuai dengan antara harapan dengan kenyataan. Ya, kenyataan di lapangan saya diterapkan ternyata tidak dapat respon dari tersebut ke saya karena ya saya misalnya dari apa yang saya pengalaman di perguruan tinggi kuliah itu saya menerapkan tapi ternyata di lapangan tidak sesuai. Nah, jadi anak-anak belum mampu mencerna apa yang saya mau sementara saya berikan itu. Jadi saya harus menggunakan pertama harus menggunakan bahasa Pak. Bahasa. Meskipun di SMP tapi kebanyakan masih menggunakan bahasa pendamping, bahasa Melayu. Sementara saya belum paham bahasa Melayu. Jadi itu kendala pertama itu. Kendala yang kedua itu dalam menaruhkan materi itu banyak materi yang sulit dipahami siswa. Yang sulit ya. Misalnya di IPA itu dalam penerapan rumus-rumus itu sulit karena tidak dari pelajaran matematikanya kurang. Ya. Itu mungkin faktor itu dari SD itu karena guru kelas di SD Pak ya, bukan guru dan studi. Mungkin dari situ salah satu faktornya itu sehingga anak-anak itu ya kurang matematika, kemampuan berhitungnya. Jadi langsung dibawa ke rumus-rumus, menjelaskan rumus sulit dia, pusing, memutar rumus itu. Langsung menerapkan rumus sesuai, tapi kalau begitu soal diputar sulit lagi berbeda. Masukkan bagaimana katanya gitu. Kemudian dari biologinya itu menggunakan bahasa ilmiah itu sulit dihafal siswa, tidak paham dia, tidak kenal dia apa ini katanya disebutkan ini. Fokus gitu ya sulit. Logiolus. Tapi yang mudahnya sukanya yang pelajaran muda itu banyak. Juga, Pak, ya. Terkait dengan alam semesta yang langsung dialami itu mudah dipahami siswa. Misalnya ciri-ciri tumbuhan, gampang ya, mudah siswa senang itu. Gampang karena dia langsung dialami lihat gitu.
itu yang mudah yang mudah gitu. Itu lagi kesulitan Pak ya, dari selama ini mengajar karena memang selalu jauh dari kota, jadi kedalaman lah cara tugas itu kayak kesulitan saya. Jadi kurang berkembang, siswanya juga kurang berkembang, saya kurang berkembang juga karena enggak ada tantangan gitu, enggak ada tantangan gitu. Terima kasih. Ini kan terkait tadi kan ada kesulitan-kesulitan Pak ya, ada kesulitan tadi kan faktor materi-materi yang berumus-rumus tuh mungkin kemampuan berhitungnya itu lemah ya kalau menurut Bapak ya. Kemudian ideologi ada istilah-istilah ilmiah. Istilahnya Ya yang masalah karena dari sistem organ juga loh, pokoknya kan itu ada ya struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ya, saya yakin ya. Banyak sulit lah. Yang pokoknya yang ingin dihasilkan sulit. Baik. Apakah Bapak sudah pernah mencoba untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Mungkin menggunakan metode atau model mengatasi kesulitan, misalnya tadi yang terkait dengan hitung-hitungan. Menurut Bapak tuh bagaimana sih untuk mengatasi materi sulit? Sebelumnya Pak, yang materi yang fisika kan banyak Pak ya, hitung-hitung. Yang paling sulit tuh yang menurut Bapak yang mana Pak selama 28 tahun mengajar? Yang paling sulit yang di fisika ya. Di fisika itu ya misalnya di kelas 8 dulu ya, yang kelas yang sekarang sudah kelas 7 maksudnya yang tentang suhu ya Pak. Yang konversi suhu itu sulit, tidak tahu siswa, bingung siswanya yang konversi itu. Tidak tahu itu. Kemudian di kelas 9-nya itu tentang listrik. Listrik itu kan asing bagi siswa. Statis, dinamis lah yang sulit bagi siswa. Karena terkait juga dengan rumus-rumus, kemudian rangkaian. Kan bisa kan kondisi lab kan Pak untuk mendukung, kan seharusnya ada lab kalau yang menerangkan listrik itu. Lab itu boleh katakan memprihatinkan lah gitu. Alatnya tidak lengkap gitu, tidak cukup, siswanya banyak, jadi serba. Kalau kita memaksakan menatanya itu menggunakan alat yang seminim mungkin, kadang tidak terjangkau karena siswanya banyak yang menggunakan, terpaksa pakai metode demonstrasi tidak praktik langsung. Tapi terkait dengan tidak ada laboratoriumnya juga sarana yang menjadikan sulit. Memang untuk mengatasi yang kayak kompresi suhu kemudian listrik dan yang sulit, mungkin sudah dicoba berapa metode atau model atau media Pak yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Biasa juga saya gunakan model-model pembelajaran, menggunakan media, tapi masih apakah mungkin karena memang siswanya tidak terbiasa dengan model itu, atau mungkin kekurangan saya, kelemahan saya dalam menerapkan model itu, sehingga ya masih juga kesulitan diberi tugas berulang-ulang mungkin gitu. Oke, berarti Bapak masih merasa kesulitan materi tersebut ya? Masih ya. Kalau yang untuk bahasa-bahasa apa tadi, istilah-istilah ilmiah, bahasa Latin itu gimana Pak? Apakah sudah dicoba metode-metode seperti apa yang sudah Bapak coba atau model-model? Biasa menggunakan model-model istilah jembatan kalajengking itu, istilah-istilah lucu, tapi biasa tidak juga berhasil juga. Biasa saya dalam membuatkan lagu untuk memudahkan mengingat itu, tapi masih juga tidak tertarik gitu. Hasilnya masih rendah. Masih rendah juga. Mungkin dasarnya juga karena siswa itu motivasinya dari siswa sendiri tidak ada motivasi untuk belajar. Jadi datang ke sekolah itu ya sekedar datang aja, ikut-ikutan. Jadi tidak ada memang tujuan untuk belajar. Sehingga tidak tertantang misalnya, masih santai ya. Selain daripada motivasi kurang, mungkin apalagi yang Bapak kendalanya dalam terkait dengan materi tersebut yang agak sulit? Jadi penggunaan media masih sangat sederhana.
itu zaman saya mengajar dulu Pak ya. Cerita pengalaman ini. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Untuk masa sekarang yang akan datang saya kira masalah media tidak lagi menjadi masalah karena sudah sangat gampang. Jadi ini pengalaman saya zaman dulu nih. Tuh. Tapi yang guru-guru IPA sekarang ya saya kira tidak berlaku lagi apa yang saya alami. Gitu ya. Karena sudah sangat guru-guru muda sekarang sangat familiar dengan teknologi gitu ya. Sangat mudah mendapatkan media kalau dari segi media ya. Jadi dulu memang saya tuh kurang masalah itu menggunakan media kurang sangat terbatas gitu. Pernah Pak menggunakan sekarang kan udah zaman digital, digital, kemudian sekarang banyak model-model pembelajaran inovatif. Ya. Mungkin Bapak pernah menggunakan model-model inovatif mungkin untuk mengerjakannya. Kan ada project based learning, yang pokoknya model-model yang mengasah kalkulasi pada satu, problem based learning. Mungkin Bapak pernah menggunakan atau menerapkan ini ke materi tersebut? Masih kurang Pak, masih kurang karena masih kurang ya, masih belum ini ya. Masih belum istilahnya belum siap lah gurunya karena model lah maklum lah zaman kami zaman dulu. Berarti Bapak belum mencoba menerapkan itu ya model-model inovatif itu ya, yang project secara apa ini mungkin pernah saya coba tapi tidak tahu modelnya apa, tapi langkah-langkahnya mungkin sudah mendekati secara tidak sistematis ya tadi langkah-langkahnya ya. Karena memang untuk mengatasi kesulitan itu berpikir bagaimana caranya. Tapi tidak tahu modelnya apa. Iya Pak, karena model-model inovatif ini kan banyak memacu kreativitas siswa sebenarnya ya. Jadi mungkin perlu digalakkan lagi sebenarnya kita pelajari dulu, karena ini kan terkait nanti mereka menghasilkan produk, dan keterampilan kritis memecahkan masalah. Oke Pak ya, ini terkait dengan karena ini nanti kaitannya ketika kita sudah menggunakan model-model tersebut, sehingga nanti akan muncul yang namanya istilahnya pembelajaran coach nanti Pak Sondang. Oke Pak, ini mungkin sekarang kan digital Pak ya. Iya. Saya lihat di sini pun juga ada fasilitas yang dekat dengan teknologi, ada tower ya. Walaupun dia terpencil nih, luar biasa nih ada tower. Ini baru Pak ya. Baru ya. Ya. Mungkin Bapak pernah memecahkan masalah yang matematis sulit itu dengan teknologi Pak. Mungkin pernah dilakukan atau gimana? Maksudnya itu yang menggunakan internet atau menggunakan untuk mengatasi masalah-masalah itu Pak. Biasa juga langsung kan dia tuh. Memang terasa Pak pengaruhnya. Langsung yang mudah lah istilahnya itu. Mudah dipahami siswa karena langsung nyata dilihat gitu. Bukan cerita lagi didengar tapi langsung nyata. Pernah menggunakan? Pernah menggunakan sudah fokus putar dari komputer kan, langsung dilihat ke siswa. Senang siswa. Iya Pak. Terkait berarti pernah menggunakan teknologi pembelajaran ya? Iya pernah ya. Baik, itu sebagai media, mungkin juga pernah menggunakan mereka membawa HP atau bagaimana menggunakan teknologi untuk evaluasi ulangan menggunakan bahasa sekarang tuh Google Formulir gitu Pak. Iya. Selama ini belum karena zaman akhir ini kan siswa kami larang bawa HP ke sekolah. Gitu ya. Kemudian masuk COVID, belajar masing-masing di rumah baru menggunakan HP. Sekarang sudah dibebaskan karena memang diperlukan. Jadi tidak ada lagi larangan menggunakan HP di sekolah karena. Jadi ya kami sudah mulai menggunakan HP di sekolah, tapi diatur penggunaannya. Maksud Bapak juga menggunakan dalam pembelajaran Pak? Iya. Gunakan Pak ya? Iya. Belajar itu sudah. Kebetulan jaringan sudah masuk, tapi meskipun sinyalnya masih gitu. Masih kadang-kadang datang lewat kami sudah mencoba memanfaatkan yang ada. Oke Pak, terkait dengan pembelajaran teknologi Pak ya? Iya. Berarti alhamdulillah sudah menggunakan. Mungkin
sudah paham lah mungkin ya tentang teknologi ini ya. Kurang kalau paham sih. Masih kurang ya. Kurang. Nah, soalnya bukan kurang ikut, kurang mampu mengikutinya. Sudah lambat ya. Kendalanya pertama umur, faktor semangat juga. Terlalu lama ngaji semangat sudah mendekati pensiun, jadi itulah faktornya juga. Gitu ya. Jangan anaknya yang lebih udah paham belajar sama anak. Di rumah ada yang ngajar ya. Itulah. Berarti masih terkendala karena menggunakan teknologi. Tapi pernah menggunakan, cuman masih terbatas lah ya. Sebatas ya. Masih terbatas. Sehingga karena tadi ya faktor usia, tidak ada kesulitan mungkin kesulitan untuk memahami ya istilah-istilah mungkin tuh yang di teknologi itu terkait dengan. Baik Pak, mungkin terima kasih atas informasi pengalaman suka dan dukanya tadi ya. Pak ya. 8 tahun. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan ini mudah-mudahan bermanfaat Pak. Terutama untuk saya sendiri, baik itu sebagai pemenuhan tugas, juga untuk pengalaman saya. Saya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi saya untuk menentukan langkah selanjutnya Pak. Jadi mohon doanya nanti, mudah-mudahan saya tahun ini lulus Pak. Amin. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan dimudahkan. Mudah-mudahan Pak. Masih panjang perjalanan ini. Ya Pak, jadi mohon maaf, jadi saya minta waktunya. Waktunya ini karena guru senior ini. Pak pernah jadi guru senior, kemudian ketua MDP kabupaten dulu ya. Saya pun menjadi anggota seperti itu. Dan sempat juga saya juga menjadi pengurus, tapi masih Bapak yang ketua MDP-nya. Nah, jadi dengan pengalaman itu. Baik Pak, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Baik. Selamat pagi Pak. Pagi.